biasanya secara siklus alamnya bumi maupun alam tata surya maupun semesta itu ada sebuah siklus yang mengakibatkan terjadi banyak perubahan di dalam bumi itu sendiri maupun di luar bumi, di planet-planet lain, semesta lah ya gitu. Semesta. Ya. Tentang banjir besar, Liv. Nah, meskipun itu sudah ditulis di berbagai kitab-kitab kuno dan kemudian juga di kitab suci, tapi mungkin bagi orang zaman sekarang kayak kita itu juga sulit ya bagaimana melogikakan satu kejadian yang besar di masa lalu itu. Saya ngeliat dari kejauhan, ada di beberapa tempat lah, berbagai tempat itu, ternyata sebelum adanya air yang menggulung-gulung itu dengan ombak yang sangat tinggi dan besar, dulunya banyak kejadian-kejadian yang berentetan, Mas. Rangkaian kejadian yang berentetan sampai akhirnya ada titik klimaksnya. Itu seperti berbarengan gejala alamnya itu, mulai gunung itu meletus di daratan, terus dari laut itu berasa ada getaran, gempa bumi juga besar banget skalanya. Ada kayak semacam awan yang menggumpal, yang menggulung-gulung gitu, itu semua seluruh cakrawala pandangan saya itu begitu. Sejauh mata Alif memandang, itu air doang. Semua air, tapi di atas tuh gelap. Ini kan banjir besar ya. Air yang sebesar apa sih sebenarnya yang bisa menghanyutkan peradaban umat manusia yang ada di masa itu gitu, sampai benar-benar habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Liv, gimana kabarnya hari? Alhamdulillah baik dong. Syukurlah. Mas Anton baik? Tentunya baik-baik. Syukurlah. Semoga Sobat Time Travel semua, dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Nah, Liv, kalau kita bicara tentang peradaban masa lalu, terus cerita-cerita yang di masa lalu, pasti ada beberapa macam misteri lah yang kita orang-orang zaman sekarang itu belum begitu paham mungkin. Nah, salah satunya itu mungkin yang aku tertarik itu, mungkin Sobat Time Travel juga tahu tentang banjir besar, Liv. Nah, meskipun itu sudah ditulis di berbagai kitab-kitab kuno dan kemudian juga di kitab suci, tapi mungkin bagi orang zaman sekarang kayak kita itu juga sulit ya bagaimana melogikakan satu kejadian yang besar di masa lalu itu, karena masih jadi misteri. Nah, kalau dari penglihatannya Alif itu sendiri, sebenarnya apa sih yang menyebabkan banjir besar zaman itu, dan seperti apa sih peristiwanya kalau bisa dilihat? Bismillahirrahmanirrahim. Bicara banjir besar di masa lampau itu kan sebetulnya tergantung dari lihat dari sudut pandang yang mana, waktunya kapan ya kan. Betul, karena kan bumi itu pernah memasuki beberapa fase-fase, bahasa sayanya itu kayak akhir season lah. Ya. Ada season yang berakhir, nanti ada season baru yang muncul, dan itu ketika ada pergantian itu maka biasanya secara siklus alamnya bumi maupun alam tata surya maupun semesta itu ada sebuah siklus yang mengakibatkan terjadi banyak perubahan di dalam bumi itu sendiri maupun di luar bumi, di planet-planet lain, semesta lah ya gitu. Semesta. Ya. Okay. Nah, bicara tentang, saya mau tanya dulu nih ke Mas Anton. Oke. Yang Mas Anton maksud dari banjir besar itu yang mana menurut literasi? Nih, kalau menurut literasi itu kan banyak ya. Kalau di agama Abrahamik itu kan kita mengenalnya mungkin dengan kisah Nabi Nuh,
Ya. Terus kemudian kalau misalnya di tradisi Hindu, dia ada dalam cerita Matsya dan Manu dan juga Saptarisinya. Terus kemudian juga di peradaban Yunani itu juga kita punya Deucalion atau apa gitu ya, Deucalion atau nah juga di Amerika, di benua Amerika di mana ada suku Inka dan Maya itu jadi kayak kemarahan para dewa atau ini yang kemudian menghapuskan seluruh peradaban yang ada di muka bumi dan itu kalau menurut cerita ilmiahnya mungkin terjadi sekitar kisaran 11.700 tahun sampai 12.000 tahun yang lalu. Di masa-masa zaman es terakhir. Nah itu. Nah kalau dari aku nih ya gini, Liv, yang aku pengen kan banyak bilang kalau misalnya itu ini kan banjir besar ya. Air yang sebesar apa sih sebenarnya yang bisa menghanyutkan peradaban umat manusia yang ada di masa itu gitu sampai benar-benar habis. Nah, Alif bisa ngelihat nggak ke masa kejadiannya banjir besar itu? Karena pembahasan ini sebetulnya di kolom komentar, kalau kita lihat di komentar Time Travel itu udah cukup banyak dari banyak yang tahun lalu ya. Iya, betul. Banyak yang komen diangkat ya macam-macam bahasa orang, ada yang banjir besar, ada yang bilangnya banjir Nabi Nuh dan lain sebagainya. Tapi saya juga pada akhirnya memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kemampuan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi tentang masa lampau, tentang kejadian khususnya banjir besar yang tadi Mas Anton cerita. Akhirnya dengan izin Yang Maha Kuasa tentunya saya diperlihatkan, saya terbawa lah akhirnya ke masa dulu, ke masa lampau. Dan pertama kali yang ketika saya datang di masa itu, saya mau cerita tentang feel dulu lah ya. Oke. Ini perasaan yang saya rasakan sampai sefisik-fisik di masa sekarang ketika pergi ke masa lampau dengan spirit, itu perasaan yang membingungkan, menyeramkan, menakutkan, menegangkan, semua hal-hal yang bikin kita jadi gemeteran gitu. Apa yang Alif lihat? Belum dulu. Oke. Nah, itu perasaan-perasaan itu ngumpul jadi satu sampai berasa ke fisik-fisik saya di zaman sekarang. Padahal saya diizinkan untuk melihat itu ke masa lampau itu dengan spirit. Tapi sampai fisiknya itu berasa. Betul. Nah, kemudian setelah saya ngerasain semua hawa-hawa yang tidak mengenakan, gimana sih rasanya was-was, takut dan lain sebagainya itu jadi satu campur aduk. Akhirnya kan saya makin diperjelas untuk melihat apa yang ada di depan saya, di sekeliling saya. Apa sih saya lagi di mana? Tahu nggak Mas? Ternyata yang saya lihat itu gelap. Jadi pandangan ke depan tuh gelap, ke atas gelap. Tapi di bawah saya tuh ternyata itu hamparan air yang sangat luas. Saya itu berdiri bukan di daratan, bukan kayak biasanya saya cerita pergi ke masa lampau ya. Saya ada di daratan enggak. Tapi saya lagi ada di atas air. Nah, mungkin di atas itu saya lagi nginjak walaupun spirit ya. Mungkin kayak ada kayu kali. Jadi saya bisa ada pijakan di atas air itu. Jadi ngapung di atasnya. Semua yang saya lihat sejauh mata memandang itu cuma air. Dan airnya itu dengan ombak-ombak gelombang-gelombang yang tinggi, Mas. Tinggi banget. Dan itu kacau. Beda ya kalau misalkan referensi di zaman sekarang, teman-teman mungkin yang ngelihat video di internet, video tentang di samudra. Kayak ada kapal di samudra, itu kan kayak badai. Itu hal yang biasa. Hal yang lumrah ketika berada di samudra. Cuman apa yang saya lihat di masa dulu itu bukan kayak di samudra, Mas. Tapi perasaan yang
itu harusnya kayak nggak terjadi di tempat itu. Jadi Oke. bikin takut, bikin gemeteran, ditambah hawanya mencekam. Atas itu saya lihat langit itu bukan biru tapi hitam. Abu-abu gelap gitu. Mengarah ke Awan-awan, hitam. Dan itu bukan cuman gelap yang kayak mendung, nggak, tapi ini ada kayak semacam awan yang menggumpal, yang menggulung-gulung gitu. Dan itu semua seluruh cakrawala pandangan saya itu begitu. Sejauh mata Alif memandang nggak, itu air doang? Semua air, tapi di atas tuh gelap. Oke. Dan itu saya nggak tahu saya posisi ada di mana. Saya nggak tahu arah mata angin itu kemana, karena matahari aja tuh nggak tembus segitunya. Itu pertama kali yang saya lihat. Jadi perasaan-perasaan itu yang bingung ya, bingung. Dan mungkin kalau saya hidup di masa itu, saya juga akan sama feel-nya. Takutnya pasti lebih takut lagi karena hidup di masa itu. Andaikan saya hidup di masa itu. Gentar banget ya jadi. Wah, itu betul-betul nggak bisa dijabarkan dengan kata-kata sih, Mas. Karena gimana ya? Ya nggak ngerti lah. Saking bingung dan takutnya gitu. Kayak ibaratnya, kalau saya berada di zaman itu, hidup di zaman itu, seakan kayak udah nggak ada harapan untuk hidup. Karena apa sih yang dilihat, udah nggak ada apa-apa gitu. Air doang. Saya nggak ngeliat daratan pada awalnya. Gitu. Nah, kalau dari cerita literasi di peradaban manapun itu kan pasti ada dong yang memulai bagaimana kejadian besar ini bisa terjadi, pasti ada masa-masa sebelumnya gitu. Nah, kalau di cerita literasi itu kan ada orang yang diberitahukan lah ya istilahnya gitu. Nah, apalagi di zaman-zaman dulu kalau misalnya Alif cerita kan orangnya punya spiritual yang tinggi ya kan gitu kan. Nah, mereka tahu nggak sih sebenarnya dengan akan adanya kejadian itu? Oke, saya lanjut cerita. Oke. Akhirnya kan saya coba untuk saya berdoa, saya mohon izin kepada Yang Maha Kuasa untuk diperjelas lagi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya pijak. Kemudian saya pergilah ke masa yang sebelumnya itu terjadi. Saya ngeliat dari kejauhan, ada di beberapa tempat lah, berbagai tempat itu. Ternyata sebelum adanya air yang menggulung-gulung itu, dengan ombak yang sangat tinggi dan besar, dulunya banyak kejadian-kejadian yang berentetan, Mas. Rangkaian kejadian yang berentetan sampai akhirnya ada titik klimaksnya. Jadi apa yang saya lihat pada masa sebelum itu, ternyata sering sekali adanya gempa bumi. Baik di daratan yang dirasakan langsung oleh orang-orang yang hidup di masa itu, di daratan dimanapun itu, di seluruh belahan bumi, maupun gempa yang ada di dasar laut. Itu orang bilangnya tektonik lah ya. Nah, itu skalanya sering banget. Dan uniknya, di masa sebelum air itu banyak kayak tadi yang pertama kali saya cerita, hawanya tuh, udaranya tuh panas. Panas. Di zaman dulu itu panasnya beda ya. Panasnya panas yang gimana, kayak pengap tapi udaranya tetap lebih bersih lah gitu. Nah, cuman tetap panas. Ibaratnya mungkin kalau saya ada di masa itu hidup, pakai baju tuh pasti keringetan juga gitu. Walaupun zaman dulu kan iklimnya lebih baik lah ya. Lebih sejuk gitu. Suhunya lebih enak, lebih menyejukkan. Cuman tetap pada masa itunya panas. Panas, pokoknya gerah panas gitu. Dari atas juga lumayan panas. Dari bawah juga berasa yang ada hawa yang naik gitu, panas gitu. Nah, itu sering terjadi gempa. Nah, selain itu juga dalam kurun waktu yang saya diperlihatkan, itu kan lumayan panjang fasenya. Jadi selain ada gempa bumi, juga ada aktivitas vulkanik, Mas. Bukan di beberapa lagi, mungkin bisa dikatakan di seluruh wilayah bumi. Nah, di zaman itu yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasain, ada beberapa waktu di mana menuju mungkin menuju titik klimaks si beberapa gunung berapi itu di seluruh wilayah bumi,
itu dentuman dari bawah itu berasa dan kedengeran. Oh. Berasanya tuh karena getar, tanah tuh getar duduk gitu. Oh ya. Gemuruh, tapi berada di bawah. Dan juga ya gempa, pasti gempa. Itu menyeramkan, Mas. Iya. Nggak kebayang juga sih. Saya cerita kayak gini. Teman-teman semua yang denger dimanapun kalian berada, pasti denger cuman kayak cerita. Oh ya udah cuman cerita. Cuman just story doang gitu. Iya. Bukan ngerasain langsung. Tapi ya, kalau misalkan kita atau kalian itu berada di masa itu, pasti itu sesuatu hal yang udah nggak kebayang lagi untuk hidup di hari esok gitu loh, Mas. Nggak ada harapan. Kayak misalkan, ini mungkin agak out of the topic sedikit ya. Waktu Krakatau meletus menurut catatan sejarah 1800-an, 1883 ya kalau nggak salah. Itu aja dentumannya itu kedengeran sampai wilayah lebih luas lagi, lebih jauh. Asapnya membumbung tinggi sampai ke negara lain lah ya gitu. Nah, itu cuma satu gunung. Tapi di masa yang saya dikasih lihat, itu banyak gunung, Mas. Banyak gunung api. Itu yang kelihatan doang di daratan. Sedangkan yang kita tahu, di bawah laut, itu kan banyak gunung api. Iya, gunung api di bawah laut. Misalkan di Samudra Pasifik, di Samudra Hindia. Yang di Bengkulu aja juga ada. Iya, dan di samudra yang lain gitu. Pasti banyak gunung-gunung api yang aktif. Bahkan itu udah kategorinya super volcano bahkan. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, itu semua bergejolaknya berbarengan, aktivitasnya berbarengan. Bayangin, Mas, hidup di zaman itu gimana rasanya? Nggak cuma satu gunung. Itu kalau saya ngelihat, saya diperlihatkan, itu hampir seluruh wilayah bumi. Bahkan yang tidak terjangkau oleh mata saya, walaupun secara spirit. Mungkin ada di bawah laut, mungkin. Karena kalau saya rasakan pada saat itu, di laut itu juga airnya tuh udah mulai gini bergelombang, terus udah mulai ada gelembung di beberapa titik wilayah laut. Nggak tahu gimana antara di zaman tersebut itu jauh lebih mencekam daripada kejadian-kejadian yang pernah kita lihat di masa kini, tapi walaupun udah lewat ya. Nah, apa yang saya lihat di masa itu juga berbarengan dengan kejadian-kejadian alam, termasuk juga makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Begitu juga manusia, salah satu makhluk yang hidup di bumi. Pertama manusia yang saya lihat, di situ kan bukan berarti nggak ada apa-apa, Mas. Udah ada peradaban, Mas. Iya, betul. Saya ngelihat itu udah banyak tempat-tempat yang punya bangunan tinggi. Saya nggak tahu itu ibaratnya negara apa, bangsa apa, saya nggak tahu. Cuman memang di zaman tersebut bangunan-bangunannya kebanyakan punya trendsetter yang kayak pilar-pilar besar kayak gitu, yang kayak Yunani, Athena kuno. Ya mungkin juga bagian dari cerita di waktu kita bahas Gunung Padang di masa lalu. Cuman saya nggak ngomong ini Gunung Padang, ini wilayah yang berbeda lah. Gitu. Di masa itu saya lihat memang peradaban udah banyak yang maju dengan bangunan-bangunan tinggi dan besar. Nah, hawa di situ tetap panas, Mas, panas banget. Nah, terus juga yang saya lihat akhirnya manusia juga terbawa jadi panas hawanya, mengikuti alam itu. Karena hawa alam panas, jadinya karakter manusia jadi panas gitu, bahasanya gitulah. Alif, tadi kan Alif bilang panas itu apa panas itu tadi dari yang gejolak yang vulkanik yang tadi Alif ceritain? Dari bawah. Karena dari bawah panas, rasanya itu udah panas, otomatis kita yang hidup di atas itu jadi kebau panas. Akhirnya kan jadi berefek ke karakter, sifat macam-macam lah ya, gitu. Kayak gitu. Dan juga dengan kurun waktu yang berikutnya lagi, perentetan itu terus terjadi sampai meningkat, skalanya makin lama makin besar. Nah, di samping itu juga, selain manusia juga mengalami hal-hal dari siklus alam itu, hewan itu juga memperlihatkan perilakunya yang beda. Kalau kita tahu sekarang kan hewan punya insting yang lebih kuat lah ya untuk menangkap sinyal-sinyal yang kayak gitu daripada manusia. Nah, saya di beberapa waktu itu di masa tersebut ngelihat ada kayak semacam migrasi kelompok besar burung
dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sering gitu. Sampai akhirnya saya ngelihat mulai ada menuju ke klimaksnya, itu seperti berbarengan gejala alamnya itu, mulai gunung itu meletus di daratan, terus dari laut itu berasa ada getaran, gempa bumi juga besar banget skalanya, mungkin bisa lebih dari 10 kali skala Richter gitu. Saya nggak tahu lah itu seberapa besarnya, tapi besar banget. Kenapa saya bilang bisa bilang besar? Karena orang-orang yang ada di atas permukaan itu sampai nggak bisa bangun masih ibaratnya. Terus tebing-tebing itu, batu-batuan besar tebing gitu, itu sekejap itu bisa runtuh, bisa berubah, model landscape-nya itu bisa berubah. Konturnya bumi itu bisa berubah segitunya dengan waktu yang sangat singkat. Sampai akhirnya ada waktu di mana mulai air laut itu kayak tumpah ke daratan. Kalau saya ngelihat, saya diperlihatkan, saya pikir tumpahnya cuma di satu tempat atau di beberapa tempat yang kena sapuan air laut. Ternyata enggak, Mas. Hampir seluruh bagian bumi itu kena, tenggelam. Nah, nih, kalau misalnya, kalau menurut literasi itu, secara ilmiah, itu kan ada di masa akhir zaman es. Nah, banyak orang berpikir, kalau mungkinkah itu es meleleh atau jadi dari mana volumenya kan gitu, yang tadi Mas Anto juga tanya di awal. Dari apa yang saya tahu, dari informasinya, dari apa yang saya lihat juga. Jadi karena kontur itu berubah, mungkin kalau orang sekarang kita nyebutnya kayak entah itu lempeng bergerak. Akhirnya kan ada tektonik, ada vulkanik gitu kan, mau di daratan mau di bawah laut. Nah, si air laut ini yang tadinya tempatnya di sini, itu kayak tumpah, Mas. Loncat gitu. Karena ibaratnya ada gojlak gimana sih? Koclakan buminya gitu, kayak gini. Gelas gitu kayak plok gitu. Akhirnya air yang di sini bisa tumpah ke daratan. Gitu. Nah, yang tempatnya si air di laut itu juga berkurang volumenya karena ada tumpahan ke sana. Jadi ada yang meninggi airnya, ada yang menyusut. Dengan berbagai macam kontur bumi yang pada saat itu berubahnya dengan sangat cepat karena ada aktivitas vulkanik dan tektonik itu. Itu jadi kayak sejalan sebenarnya sama literasi yang aku baca juga, karena dari literasi ilmiah sebenarnya yang jadi laut hitam sekarang, zaman dulu itu dibilangnya itu sebenarnya cuma danau biasa, dapat tumpahan air dari laut Mediterania gitu. Nah, cuman kan mereka bilangnya asalnya dari melelehnya es gitu. Tapi secara ini mereka bilangnya danau yang ada di Laut Hitam itu ternyata dapat limpahan air itu dengan debit yang di luar dari kebiasaannya dan jauh sekali. Dan itu juga hal yang sama terjadi di Amerika Utara yang ada di Washington itu. Nah, sama itu juga yang membuat ini aku jadi yakin mungkin risetnya ini sejalan karena dia memperlihatkan ada satu tempat nih, Liv. Jadi dia udah berubah jadi kayak bukit gitu, yang ternyata di situ ada fosil-fosil binatang-binatang laut gitu ya. Dan dia juga memperlihatkan bahwa ternyata di sekelilingnya itu yang kemudian jadi airnya naik gitu. Nah, berarti kan bukan cuma cerita tentang air yang berpindah aja nih, tapi ternyata ada berbagai macam fenomena alam ya kan gitu kan. Ada yang konturnya tiba-tiba berubah drastis banget, dan juga air melimpah ke daratan gitu. Iya, air itu tumpah ya karena ada aktivitas tersebut. Gitu. Pindahlah. Dan ketika itu terjadi, semua habis, Mas. Yang saya lihat. Ibaratnya kalau orang itu nggak siap ya udah selesai gitu. Iya, nggak kebayang. Makanya tadi ketika di awal cerita, yang pertama kali saya lihat itu semua air dengan gelombang yang sangat tinggi. Tetap gelombang itu menggulung-gulung. Menggulung-gulung jauh lebih besar daripada yang ada di samudranya. Dengan awan yang gelap. Mencekam sekali. Betul-betul, aduh, ngeri banget lah. Bahkan bukit aja itu atau bahkan gunung itu bisa kena gitu. Saking tingginya. Saya nggak tahu itu berapa ratus meter bahkan ya. Puluhan ratusan meter kali. Tinggi banget. Gede banget gelombangnya. Nah, akhirnya
dengan udah kejadian seperti itu, gelap itu karena dari aktivitas vulkanik tadi, terus juga entah bagaimana kalau udah ada aktivitas alam pasti kan semua jadi kayak mendukung ya. Alam itu jadi kayak mendukung lah gitu. Dan itu ya udah gelap aja. Walaupun dari gunung juga, tapi dari si awan juga saya nggak bisa jelasin secara ilmiahnya, saya nggak pinter tentang itu. Tapi yang saya lihat begitu. Nah, ketika saya berdiri di atas permukaan air itu, yang saya ngerasa lagi ada pijakan semacam kayu, sepanjang mata melihat memang tidak nampak ada daratan lagi. Tapi kalau saya fokusin penglihatan ke tempat yang lebih jauh lagi, dalam awang-awang gelap itu, semacam ada siluet-siluet kayak semacam pucuk-pucuk daratan, tempat-tempat yang lebih tinggi. Kelihatan sedikit, tapi jauh banget dari tempat saya berdiri. Apa mungkin itu daratan yang pada awalnya itu daratan tinggi atau gunung kali bahkan gitu. Nah, ada tuh di literasi juga. Nah, kalau misalnya ada para peneliti dari Jepang itu, dia dari salah satu universitinya itu dia bilang begini, kami memang tidak punya catatan tentang banjir besar di kebudayaan kami gitu. Di Jepang. Tapi mereka memakai cerita-cerita banjir besar dari berbagai kebudayaan untuk lebih memperkokoh supremasi bangsanya mereka bahwa tidak pernah ada kejadian banjir besar di negeriku gitu. Nah itu sih, jadi Jepang mungkin di masa itu ya, dia nggak kebagian banjir besar karena mungkin salah satu daratan yang tinggi di zaman itu. Kalau dari literasi kan gitu. Ya, dari literasi. Ya mungkin aja sih, tapi kan saya nggak tahu ya, karena semuanya gelap. Betul. Dan udah kayak gitu, ya udah, saya di situ kayak udah nggak ada, lagi-lagi udah kayak nggak ada harapan hidup di situ. Berarti sejauh mata Alif memandang itu nggak ada survivor lah. Pada awalnya saya melihat ke satu area itu nggak ada sejauh itu, tapi ternyata di tempat yang lain jauh di sana, saya ngeliat kayak ada cahaya yang besar dan getarannya kuat sekali, gitu. Saking besar dan kuatnya cahaya itu, saya sampai nggak bisa ngeliat itu ada apa di sana. Tapi getaran rasa dari energi cahaya itu rasanya jauh lebih menenteramkan dan lebih semacam ada harapan. Tapi saya nggak tahu itu apa. Ada tergambar bahtera gitu kali? Saya nggak tahu. Saya nggak ngelihat itu karena saking terangnya cahaya itu walaupun jauh di sana gitu. Di tengah kegelapan langit dan tingginya air. Gitu aja sih. Nah, gini Lem. Kita masuk, kalau tadi kita udah banyak cerita tentang cerita banjir besar di berbagai macam kebudayaan. Kita masuk ke ranahnya Nusantara lah. Nah, kalau misalnya zaman sekarang itu kan kita taunya tuh ada garis Wallacea yang membagi Wallace Weber yang membagi endemik binatang yang ada di Indonesia menjadi dua, antara barat dan timur. Nah, itu juga berhubungan dengan banjir besar karena dibilang tuh yang di garis Weber itu adalah binatang-binatang endemik yang ada di Australia, yang terjebak di seputaran Maluku, Sulawesi, dan kemudian Papua gitu. Karena dia tidak bisa kembali ke daratan utamanya yang ada di Australia. Dari cerita garis Weber dan Wallace itu, aku tuh jadi teringat ada satu cerita dari tetanggaku. Jadi ini oma dan opa yang berasal dari Maluku. Jadi di salah satu kampung halaman mereka ada satu kepercayaan bahwa ada satu gunung itu yang menurut kepercayaan mereka itu pernah menjadi tempat singgahan dari pelayaran Bahtera Nabi Nuh. Dan juga melanjutkan sampai ke Papua, bahkan ke entah mungkin dia berlabuh di sana, tapi ceritanya itu berlanjut sampai ke Papua, mungkin ada yang namanya Gunung Nabi lah. Nah, kalau misalnya dari penglihatannya Alif sebenarnya gitu, kan dikatakan sama opa, sama oma itu, kalau di gunung itu ada hewan-hewan yang berpasang-pasangan gitu. Jadi binatang ini sepasang, dan tapi nggak ada orang yang pernah bisa naik ke atas karena keadaannya mungkin sangat wingit ya bahasanya, tapi dalam artian yang sakral gitu. Nah, kalau dalam penglihatan Alif gimana? Bener nggak sih? Pernah singgah di situ? Kalau
apa yang saya lihat sekarang sih tentang cerita tersebut itu memang saya ngeliat ada gambaran satu gunung dengan hutan lebatnya tapi tertutup kabut tebal, Mas. Saya lihat hewan-hewan itu memang uniknya berpasang-pasangan. Nah, terus juga ada yang saya lupa, tambahan aja. Tentang Wallace dan Weber tadi, itu kan akhirnya ada teori yang mengatakan tentang harusnya binatang ini harusnya dari sini, tapi tinggalnya malah di sana. Ya kan endemiknya di titik A, malah jadi terperangkap itu. Karena banjir besar itu. Nah, berdasarkan apa yang saya lihat di masa air itu tumpah ke hampir seluruh daratan di bumi, pada akhirnya ketika udah mulai surut lagi, kontur bumi itu jadi berbeda. Dan udah setelah itu kayak muncul jadi kayak kehidupan baru lagi. Itu karena semua peradaban udah hilang. Dan awal dari sejarah baru. Gitu, Mas. Sebetulnya banyak hal yang bisa diceritain lebih detail lagi, cuman untuk episode kali ini cukup sampai situ dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Satu pertanyaan besar terakhir. Nah, dari tadi apa yang Alif ceritakan tentang ini kan semua ada di kejadian di masa lalu ya gitu. Nah, kira-kira bakal terjadi nggak sih di masa depan? Itu saya nggak bisa jawab, Mas. Alif, Sobat Time Travel, mungkin sampai di sini dulu episode kita kali ini. Mungkin episode kita kali ini bisa memberikan kita satu sandaran tentang penjelasan yang masuk akal tentang apa yang terjadi di banjir besar di masa lalu. Buat kita yang di masa sekarang mungkin belum nyampe akalnya, tapi dengan cerita yang tadi Alif ceritakan bisa memberi satu informasi baru lah kita bisa menangkap satu pemahaman baru tentang apa yang terjadi di banjir besar di masa lalu. Sobat Time Travel, semoga episode kita kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.